Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai embedded system atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan sistem tertanam. Kemudian apa sih embedded system itu atau apa sih sistem tertanam itu? Yaitu suatu sistem berbasis mikroprosesor atau microcontroller yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi tertentu dan tidak dapat diprogram kembali oleh pengguna. Suatu sistem berbasis mikroprosesor atau microcontroller yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi tertentu dan tidak dapat diprogram kembali oleh pengguna. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan gambar berikut. Di sebelah kiri itu ada alat USG, sedangkan di sebelah kanan itu ada laptop. Secara sekilas kita dapat melihat bahwa kedua perangkat tersebut itu serupa, memiliki layar, kemudian ada keyboardnya. Nah, perbedaannya untuk alat USG itu hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan proses USG, sedangkan seperti yang kita tahu, kalau laptop itu bisa menjalankan banyak perintah, banyak fungsi-fungsi, kemudian dapat menjalankan banyak aplikasi yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, dan berdasarkan pengertian embedded system sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa alat USG ini termasuk ke dalam perangkat embedded system, karena hanya dapat menjalankan tugas-tugas spesifik atau tugas-tugas khusus yang telah diprogramkan dan tidak dapat dirubah kembali oleh penggunanya, berbeda dengan laptop yang memiliki banyak fungsi dan aplikasi. Nah, sekarang kita kenali ciri-cirinya. Yang pertama yaitu mempunyai computing power. Dengan kata lain, dilengkapi dengan sebuah prosesor. Nah, prosesor ini nantinya akan merubah dari input yang diberikan diproses menjadi output yang diharapkan. Untuk ciri yang kedua yaitu dapat bekerja di lingkungan luar ruang IT, yaitu dapat menghadapi gangguan dari luar seperti getaran dan debu. Berbeda dengan ruangan IT, atau kalau misalkan kalian pernah lihat ruang server, itu ruangannya itu dilengkapi dengan penyejuk ruangan atau AC. Kemudian alat-alatnya juga tersimpan dengan rapi dalam lemari-lemari kaca. Nah, berbeda dengan perangkat-perangkat embedded system itu dapat bekerja di luar ruangan IT tersebut. Jadi lebih tahan dari gangguan seperti debu, getaran, kemudian tidak memerlukan penyejuk ruangan atau AC. Yang ketiga, cirinya yaitu memiliki tugas yang spesifik, jadi hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang sudah diprogramkan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk kelebihannya, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu proses pengkodean tidak harus urut. Jadi program itu biasanya dijalankan berurutan dari perintah pertama sampai dengan perintah terakhir. Namun untuk embedded system itu pengkodeannya tidak harus urut. Kemudian yang kedua yaitu dapat diinterupsi sebelum proses selesai. Jadi ketika prosesnya sedang berlangsung, sistem sedang mengerjakan prosesnya, kita dapat menghentikan atau menginterupsi proses tersebut. Yang ketiga yaitu banyak bagian sistem dapat berjalan secara bersamaan. Jadi ketika dalam waktu yang sama, sistem tersebut dapat menjalankan beberapa bagian secara bersamaan. Yang keempat, yang terakhir yaitu dapat menjaga komponen-komponen penting pada banyak sistem. Nah, sekarang kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama yaitu tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya yaitu embedded system ini harus berada di dalam sistem elektronik atau mekanik yang lebih besar, jadi tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan sistem lainnya. Yang kedua yaitu hardware-nya atau perangkat kerasnya itu sudah permanen. Jadi ketika diprogram itu sudah ditentukan hardware yang digunakan itu apa, tidak bisa di-upgrade atau tidak bisa di-downgrade. Kemudian yang terakhir yaitu hanya punya satu fungsi tertentu, jadi hanya memiliki fungsi-fungsi khusus yang ditentukan, tidak bisa melakukan fungsi lainnya. Nah, tadi adalah pengenalan awal mengenai sistem tertanam atau embedded system. Untuk tugasnya, silahkan kalian cari contoh perangkat-perangkat embedded system yang ada di sekitar kalian. Ada banyak perangkat, kalian cari minimal 2, kemudian kalian jelaskan cara kerjanya. Silahkan ditulis di buku tulis, jangan lupa di atas catatannya dituliskan nama dan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.